Si Bapak Surgawi, kalau hari ini, pagi ini, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, supaya firman-Mu, Tuhan, disampaikan menjadi kekuatan, membangun iman kami, dan memulihkan hidup kami. Karena Engkau Yesus, Sang Mesias, penebus kami yang mulia. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cukup kedengaran ya? Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Renungan minggu ini ayatnya masih di Yesaya 61 ayat yang pertama. Tema besar kita yaitu kuasanya menyelamatkan ya. Dan saya mengambil subtema penebusan Kristus memulihkan gambar diri kita atau kita umatnya ya. Dalam Yesaya 61 ayat 1 saya akan bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, ayat ini yang akan saya ambil ayat pertama. Ya, dalam dunia ini banyak orang yang tertawan, terkurung dalam penjara karena apa? Gambar dirinya yang salah atau citra diri yang salah atau citra diri yang rusak ya. Jadi ini seperti orang yang membuat suatu gambar yang salah ini seperti penjara atau seperti kita tertawan ya. Nah, ciri orang yang punya gambar yang diri yang salah itu seperti minder, pemalu, takut akan orang banyak, nggak pede ya, nggak percaya diri. Tapi sebaliknya itu tadi yang tadi itu digambarkan seperti lembah, sekarang digambarkan seperti gunung ya, nekat, nggak peduli orang lain. Suka bikin ulah, troublemaker istilahnya ya, suka cari perhatian dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang juga pernah mengalami gambar diri yang salah. Yang pertama yaitu Musa. Ya. Dalam Keluaran 3 ayat 10 dan 11 saya akan bacakan. Keluaran 3 ayat 10 dan 11 ya. Nah, ini nanti ada saya bacakan ya. Jadi sekarang ini perintah Tuhan ya kepada Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa kata Musa? Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, Musa nggak pede ya, siapa aku ini ya. Kemudian dalam Keluaran 4 ayat 10, ya ini dialog Musa dengan Tuhan yang selanjutnya. Ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah atau gagap ya istilahnya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang akan membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi apa kata Musa di ayat 13? Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu? Kakakmu, aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ya, jadi di sini ketika Musa dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, Musa ini nggak pede ya, siapa aku ini ya, aku ini gagap ya. Ya memang bisa dibayangkan juga ya kalau Musa menghampiri Firaun lalu bilang,
Firaun, Tuhan suruh melepaskan bangsa. Jadi mungkin demikian juga Musa mungkin ingat kegagalannya masa lalu. Ya. Nah ini contoh orang yang nggak pede ya, padahal Tuhan sudah utus. Tapi akhirnya kita percaya, kita lihat dalam Alkitab bahwa akhirnya Musa taat kepada panggilan Tuhan. Demikian juga Gideon ya, dalam Hakim 6 ayat 11 dan 16 ya. Hakim 6 ayat 11 sampai 16 saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12. Maka malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa jawab Gideon? Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Jika mereka berkata, bukanlah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Lalu ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan dengan kekuatan ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi apa jawabnya kepadanya? Ya, ini jawabannya Gideon. Tuhanku, dengan apakah aku selamat orang Israel? Ketahuilah. Nah, seolah-olah Tuhan nggak tahu. Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Jadi Gideon ini juga nggak pede ya, karena dia itu yang paling muda di antara kaum keluarganya, dan di antara kaum manusia juga yang paling kecil ya. Dan akhirnya dia minta tanda ya, berulang kali dia minta tanda, dan akhirnya dia mau mentaati panggilan Tuhan sehingga Tuhan bisa pakai dia. Nanti kita akan bahas kembali. Nah, ketika Musa mau taat akan panggilan Tuhan, gambar dirinya dipulihkan dan Tuhan pakai dia menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Sampai bahkan Musa bisa menulis 5 kitab suci ya, dalam perjanjian lama itu, Kejadian, Keluaran, ulangan itu Musa luar biasa. Tuhan pakai Musa luar biasa, bukan hanya dengan tanda-tanda ajaib dia menyelamatkan bangsa Israel, tapi dia menulis 5 kitab yang sampai sekarang kita bisa baca. Demikian juga Gideon menjadi pahlawan yang menyelamatkan bangsanya karena dia taat, dan dia gambarnya dipulihkan, dan dia menyelamatkan bangsanya. Dia menjadi pahlawan yang gagah berani seperti apa yang disebutkan oleh malaikat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia tidak melihat kekuranganmu, keterbatasanmu, ya apakah tua, muda, kaya, miskin, bahkan yang cacat atau normal, yatim piatu, pendidikannya apa, latar belakangnya dan sebagainya. Tapi Tuhan melihat bahwa rencananya yang ada di dalam diri orang tersebut. Jadi ingat saudara-saudara, di dalam diri saudara, Bapak, Ibu, Saudara, ada rencana Tuhan yang indah, yang harus digenapi dalam kehidupan kita ya. Namun yang menjadi halangannya ialah gambar diri yang salah ya. Kalau Musa menolak panggilan Tuhan, dia cuma jadi apa? Destininya cuma jadi tukang kambing, tukang gembala kambing saja ya. Gak tahu kalau Gideon ya. Tapi kalau dia taat akan panggilan Tuhan, maka dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, sekarang kita akan
belajar tentang apa itu gambar diri atau citra diri, bahasa Inggrisnya self image, ya. Gambar diri atau citra diri adalah segala sesuatu yang kamu percayai tentang dirimu. Ya. Kalau kamu percaya kamu bodoh, miskin, gak punya masa depan, maka jadilah seperti apa yang kau percayai. Ya, ini berbahaya, ya. Dalam Amsal 23 ayat 7a, ada firman Tuhan mengatakan, ya, saya bacakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya. Jadi kalau saudara pikir saudara ini, aduh saya ini miskin, bodoh, pasti masa depan saya suram, maka jadilah seperti itu. Ya. Jadi berhati-hati dengan penilaian diri saudara. Ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu, nggak usah lah ya. Nah, saudara, sumber-sumber apa yang mempengaruhi gambar diri seseorang? Yang pertama tentu pendapat dunia. Ya. Pendapat orang dunia, kalau orang hitam, cantik nggak? Nggak cantik. Yang cantik itu putih. Makanya obat pemutih larisnya bukan main, ya. Kalau yang gendut, wah nggak cantik, nggak cakep, ya. Yang cantik itu teking mungkin, ya, dan sebagainya. Kemudian yang hidungnya pesek, aduh itu jelek. Makanya banyak sekarang kaum wanita yang hidungnya tiba-tiba bisa mancung karena dioperasi, ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh kamu nggak bisa matematika berarti kamu bodoh. Nah itu tentu salah, ya. Karena di dalam ilmu sains itu ada dua macam sains, ya. Ini yang saya baca, ya. Yang pertama itu physical science atau formal science. Yang kedua itu social science, empiris science, ya. Jadi yang pertama itu tentang eksakta, orang yang bisa matematika, ya. Tetapi yang kedua itu sosial, ya. Jadi mungkin dia anak saudara ini di matematika jeblok, tapi di tempat lain dia boleh mungkin talenta atau bakatnya ada di social science, ya. Social science itu macam-macam, ya. Ada ya mungkin jadi reporter, mungkin jadi wartawan, jadi hukum juga termasuk social science, ya. Jadi kita harus hati-hati tentang pendapat dunia, ya. Kalau nggak bisa matematika bukan berarti bodoh, ya. Karena kemungkinan potensi dari anak-anak saudara atau saudara itu bukan di yang ilmu eksakta atau yang seperti matematika dan sebagainya, tapi mungkin ada di social science, ya. Jadi itulah pendapat dunia. Kalau miskin, aduh memalukan sekali kalau miskinnya. Orang miskin dia nggak pede kalau ketemu orang kaya, aduh tunduk ini, ya. Nah itu. Apalagi cacat, ya. Cacat itu aib, ya. Waktu saya dulu ngalami perundungan itu sakit sekali, ya. Dan saya punya teman juga kakinya itu polio, ya, jadi nggak bisa jalan. Itu ditaruh di panti asuhan. Waduh, jadi itu sangat menyedihkan sekali, ya. Tapi puji Tuhan dia sekarang sudah dipulihkan. Yang pertama yang bisa mempengaruhi gambar diri seorang itu, satu pendapat dunia, dua pendapat diri sendiri. Ini pendapat diri sendiri karena yang apa? Akibat pengalaman buruk, mungkin dia mengalami penolakan, ya, perundungan, bullying sekarang istilahnya, ya, atau pernah mengalami kegagalan, ya. Jadi seperti saya ini pernah mengalami bullying, perundungan, ya, diejek, dihina, ya, buat bahan tertawaan orang-orang, ya. Itu sangat sulit, ya. Itu bisa membuat gambar diri saya rusak, ya. Kemarin saya sudah saksikan, ya. Ketika saya SMP 2, saya pikir, aduh, buat apa saya sekolah, ya. Jadi dokter nggak bisa. Jadi insinyur juga nggak bisa, ya, karena mejanya insinyur waktu itu gede banget, ya. Kemudian saya pikir, aduh, buat apa sekolah deh? Sekolah juga diejek-ejek, dihina, ya, dibuat bahan tertawaan, sama anak SMA diangkat-angkat di depan cewek, aduh, malu banget, ya. Nah, penolakan seseorang bisa juga terjadi saat masih dalam kandungan, ya. Ini bahaya, ya.
Kalau dalam kandungan masih umur 1, 2, 3 atau berapa bulan gitu, orang tuanya kemudian mencoba digugurkan, waduh, itu anak walaupun masih belum kesadaran yang belum berkembang, tapi sudah ada rohnya ya. Kemarin bukan kemarin, berapa tahun lalu mungkin ya, Pak Wi pernah khotbah tentang LSD ya. Jadi anak kecil itu umur berapa bulan itu sudahnya ada nyawanya. Kalau sudah ada nyawanya berarti ada rohnya ya, lengkap roh, jiwa, tubuh. Dan mungkin kesadarannya, pikirannya belum berkembang ya, bukan belum berfungsi, tapi belum berkembang, tapi rohnya itu sudah ada. Dan dalam roh itu bisa peka. Bayi anak kandungan itu peka apakah dia diterima atau ditolak ya. Ini pernah kejadian dalam satu keluarga di jemaat kita, karena anaknya sudah banyak ya, dia berusaha untuk menggugurkan ya, berpijit dukun, makan nanas apalah, akhirnya keluar juga bayinya, dan anak itu lahir dalam kondisi penolakan, masih dalam kandungan, sehingga anak itu susah diatur ya, pokoknya bikin masalah dan lain-lain, dan sampai mengalami urusan dengan polisi ya. Nah ini makanya hati-hati kalau saudara punya anak, jangan sampai mengalami penolakan ya. Umur 1 bulan sampai 12 tahun itu umur yang paling sensitif sekali. Anak itu tahu apakah dia diterima atau ditolak. Jadi penolakan bisa terjadi saat umur-umur itu yang menentukan anak 1 bulan sampai umur 12 tahun kira-kira. Kalau umur-umur itu dia tidak mengalami kasih dari orang tuanya atau malah mengalami penolakan, maka dia bisa jadi orang yang troublemaker ya. Nah, jadi pendapat sendiri karena mengalami pengalaman buruk ya, penolakan, perundungan, kegagalan ya. Nah, kita tahu manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan berdiam dalam tubuh ya. Jadi kalau masa balita sampai umur 12 tahun mengalami penolakan ya, itu membuat batinnya terluka ya. Kalau batinnya terluka itu membuat gambar dirinya dipengaruhi, sangat dipengaruhi dengan penolakan ketika ya dia mengalami penolakan ya. Jadi pendapat sendiri ini terjadi karena dia mengalami pengalaman buruk ya. Jadi bisa dia gambar dirinya rusak ya. Mungkin apalagi kalau masa kecilnya sering dimarahin, dipukulin ya, dikata-katain, dikutuk, waduh itu sudah luar biasa itu ya. Nah, gambar diri yang salah membuat potensi yang Tuhan taruh dalam diri manusia itu tidak bisa maksimal dan bahkan menghalangi rencana Tuhan dalam dirinya atau destiny. Dan iblis ingin sekali menghancurkan manusia ya. Dia paling senang kalau manusia bisa hancur ya. Hidupnya susah, menderita sampai mati. Dalam Yohanes 10 ayat 10 jelas katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup berkelimpahan. Haleluya ya. Jadi itulah pendapat diri sendiri. Yang ketiga tentu saja ini yang harus kita pegang, pendapat Tuhan tentang manusia. Ya, bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita tahu di kitab Kejadian, ya, istilahnya Imago Dei. Bapa sangat mengasihi manusia sehingga ia rela mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus dosa manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, kita sudah pasti hafal nih ayat-ayatnya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya akan orang-orang yang ada dalam dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya ya. Jadi
Allah itu sangat mengasihi manusia, dan menurut pendapat Tuhan manusia itu berharga ya. Dalam Yesaya 43, mungkin bisa tampilkan gambarnya yang permata itu, kalau bisa ditampilkan. Ya, dalam Yesaya 43, ini bahasa Inggris ya. Nah, ya dalam bahasa Inggrisnya, kalau yang bahasa Inggris yang ini King James Version ya agak sulit ya. Kalau gambar bahasa Inggrisnya yang hari-hari, you are precious in my sight and you are honorable, kira-kira seperti itu ya. Nanti Indri bisa terjemahkannya. Precious artinya berharga, bernilai. Manusia itu bernilai ya, berharga. Honorable itu, kalau lihat terjemahan dari Mbah Google bilang terhormat. Jadi inilah pendapat Tuhan yang harus kita pegang ya. Oke, terima kasih. Itu gambarnya permata yang berharga. Kita ini berharga ya di mata Tuhan. Ya, makanya ada lagunya ya. Aku, mana lagunya? Ya, nanti Poppy yang nyanyi ya. Nah, sekarang ada 3 kebutuhan manusia yang utama. Ini kebutuhan bukan fisik, tapi batiniahnya. Yang ada hubungannya dengan gambar diri. Ya. Yang pertama itu rasa berharga. Setiap kita harus punya rasa berharga ya. Kalau kita dicemoin, dihina, diejek, kadang-kadang kita bisa, aduh, aku ini seperti nggak berharga. Gitu ya. Yang kedua, ada rasa berdaya guna. Nah ini karena itu orang tua nggak boleh ya ngata-ngatain anaknya, ya kamu memang bodoh, kamu sialan, waduh. Itu akan merusak gambar diri anak-anak itu ya. Jadi kita harus mulai ucapan yang positif ya. Kemudian rasa memiliki dan dimiliki. Ya. Jadi ada 3 kebutuhan manusia, batinnya manusia. 1, rasa berharga, rasa berdaya guna, rasa memiliki dan dimiliki. Dan ini biasanya dialami ya orang yang kehilangan identitas, yang tidak punya rasa memiliki dan dimiliki ini karena orang ini mungkin dibuang atau ditaruh di panti asuhan, atau keluarganya broken home, atau ada orang tua juga tapi tidak sanggup mengasihi anak-anaknya. Anak-anak ini menjadi kehilangan identitas ya. Karena itu saudara yang masih punya anak kecil atau yang masih dalam kandungan harus diucapkan ya. Anakku, Bapak sayang sama kamu. Kamu anak Bapak yang manis misalnya gitu ya. Atau yang masih dalam kandungan, ini ada Ibu Lydia sama Ibu Loren ya, yang anaknya masih dalam kandungan, itu rohnya sudah menangkap. Kalau ucapan, aduh Kak, Papa Mama sayang kamu ya. Meskipun kamu laki atau perempuan, Papa Mama tetap sayang kamu. Dan kemudian ketika dia lahir, dari masa 1 sampai 12 tahun itu orang tua itu harus punya pengakuan ya. Engkau anak saya yang dikasih dan sebagainya. Kalau orang dulu memang nggak pernah ya seperti itu ya. Masih mending orang Jawa ya. Kalau orang Jawa ada istilah suka anak itu di empok-empok ya, dinyanyiin atau dilaguin ya. Tapi kalau orang Tionghoa kayaknya nggak ada ya. Nah, kalau orang Padang kalau nggak salah ada tuh lagunya. Timang-timang anakku sayang. Ya, jadi sedari kecil tuh harusnya orang tua itu sudah mengucapkan kamu ini anak saya mengasihi kamu, kamu pasti diberkati Tuhan. Jadi harus begitu ya. Nah, kalau kita nggak ngalamin hal seperti ini masa kecil kita, tetapi puji Tuhan, penembusan Kristus memulihkan kita dari gambar diri yang salah ya. Tadi kebutuhan manusia ada 3 ya. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus menebus kita dari rasa berharga ya. Berapa harga saudara? Harga kamu berapa? 2 juta, 10 juta, 1 M? Harga diri kita adalah Yesus Kristus menjadi manusia, tersalib dan mencucurkan darah. Itulah harga kita, saudara.
betapa Tuhan mengasihi kita. Dia mau mati, disalibkan sampai mencucurkan darah. Ya, ada firman Tuhan mengatakan, dalam bergumul melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Tetapi Tuhan Yesus mau mencucurkan darah bagi kamu. Jadi kamu itu berharga ya. Jadi kita semua ini berharga ya. Sampai Yesus mau mati bagi kita. Ya. Dalam 1 Petrus 1 dikatakan, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, darah Yesus adalah darah yang maha kudus. Yang tidak ada dosa sedikit pun. Ya. Kemudian, yang kedua, Yesus Kristus memulihkan manusia dari rasa berdaya guna. Ya, enggak merasa berguna. Tuhan Yesus pulihkan kita. Dan dia mengatakan apa? Kamu adalah terang dan garam dunia. Ya, bahkan Tuhan memilih kita menjadi apa? Saksinya untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan kita bukan berguna bagi sesama saja, tapi berguna bagi kerajaan Allah. Ya, meskipun latar belakang saudara mungkin cuma S1, ya seperti saya, maksudnya S1 bukan sarjana ya, SD. Mungkin pendidikan saudara cuma SMP, SMA. Tuhan nggak lihat ya. Masa lalu saudara mungkin penjahat ya. Tapi Tuhan bisa pakai kita ya untuk menjadi bahkan menjadi saksi atau duta bagi kerajaannya. Ya. Dan Tuhan Yesus sering mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku milih kamu, Rosita Istanbul. Wah ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita. Puji Tuhan ya. Jadi kita dipulihkan dengan rasa berdaya guna. Ya. Yang tadinya, waduh, kita ini madesu ya. Tapi Tuhan Yesus mau pakai kita ya untuk berguna bagi kerajaan Allah. Kemudian dari rasa memiliki dan dimiliki. Ya, kita tahu setelah kita diselamatkan, ya Yohanes 1:12, kemarin juga saya sudah singgung, kita menjadi punya identitas baru, yaitu kita ini anak-anak Allah. Kita bisa panggil Bapa Surgawi, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita punya Bapa yang benar-benar mengasihi kita, ya. Dan juga dalam ayat yang lain Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan kita ini milik Yesus, ya. Ada ayat yang mengatakan kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi kamu milik Yesus. Jadi kita dimiliki oleh Yesus, dan kita juga punya Tuhan, punya Bapa yang baik. Ya, kalau kita di dunia nggak punya Bapa yang baik, kita yang sudah diselamatkan menjadi anak-anak Allah, kita punya Bapa surgawi yang begitu mengasihi kita, ya, yang kita boleh panggil ya Aba, ya Bapa. Ini satu panggilan yang erat ya. Aba itu panggilan yang erat kepada Allah ya. Nah, karena itu ada lagu ya, zaman dulu ada lagu di sekolah minggu atau di persekutuan ya. Ada lagu sekarang ku milik Yesus. Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Haleluya. Ya, jadi kita sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus, kita juga milik. Kita punya Tuhan ya. Bahkan kita bisa mengaku Yesus Tuhanku, Rajaku, kekasih jiwaku. Ya, ada lagu juga yang mengatakan bahasa Inggris, I'm yours, ya. Aku milikmu, ya. Jadi kita dipulihkan dari rasa memiliki dan dimiliki. Dan dalam Ibrani 2, Tuhan Yesus mengatakan tidak malu mengaku kita ini saudara, ya. Jadi kalau orang bangga jadi tengjen, ya, tetangga jenderal, kita ini saudara dengan Yesus, luar biasa identitas kita. Nah, bagaimana seseorang bisa mengalami pemulihan gambar diri atau citra diri? Ya, yang pertama, menolak semua prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, menolak apa kata orang. Ya, orang bilang kamu jelek, kamu apalah ya, yang semua bertentangan dengan firman. Ya, kamu nggak berharga, nggak berguna. Itu harus kita tolak dalam nama Yesus. Ya.
Kita tidak pegang prinsip dunia dan apa kata orang tentang kita. Ya. Ada moto mengatakan kita tidak hidup menurut apa kata orang. Ya, betul juga ya. Dan kemudian kita harus mempercayai apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan tentang kita. Ya, kita terima pewahyuan dari firman Tuhan kebenarannya bahwa kita ini anak-anak Tuhan, anak Bapa Surgawi. Ya, dan itu perlu kita akui, kita deklarasikan atau kita proklamirkan. Aku sekarang anak Allah, anak Bapa. Ya. Saya milik Tuhan Yesus, saya saksinya Tuhan, ya itu perlu akui dan deklarasikan. Langkah selanjutnya yaitu yang paling penting, ini kemarin sudah disinggung oleh Pastor Diana, kita harus mengampuni orang yang telah melukai hati kita, entah itu orang tua, saudara, teman-teman, masyarakat umum. Ya kalau saya melukai masyarakat umum, jadi ketika saya mengampuni Tuhan, saya mengampuni orang-orang itu semua yang pernah menyakiti saya, Tuhan, saya mengampuni mereka ya, karena nggak tahu namanya siapa, di mana ya. Tapi kalau itu orang yang dekat dengan kita harus nyatakan, Tuhan, saya mengampuni dia dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan, maka kita tidak punya kepahitan lagi ya, sehingga kita bisa dipulihkan gambar diri. Nah, apa hal yang terjadi setelah kita mengalami pemulihan gambar diri oleh Tuhan Yesus? Hidup kita lebih bergairah dan punya pengharapan akan masa depan. Ya. Karena sudah dipulihkan ya, rasa berharganya, rasa bergunanya sudah dipulihkan. Jadi kita tidak lagi seperti orang-orang itu tulis di tempatnya, madesu ya, masa depan suram. Kita tidak lagi. Kita yakin punya masa depan karena ada rencana Allah yang besar dalam setiap hidup kita. Amin. Semua talenta, potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita bisa dimaksimalkan. Ya, kemarin Pastor Indri sudah khotbah, enlarge your capacity. Nah, ada lagi istilah lain, maximize your potencies. Ya, jadi kita bisa kembangkan semua potensi, talenta, kasih karunia, ya, supaya kita bisa dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa. Ya. Apa yang terjadi setelah kita dipulihkan? Tuhan dapat memakai kita sebagai saksinya, bahkan menjadi duta bagi kerajaannya. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kita perlu gambar diri kita dipulihkan, ya. Tidak melihat saudara sekarang keadaannya apa. Kalau Tuhan mau pakai, nggak ada masalah tua, muda, besar, kecil, miskin, kaya, bodoh, pintar, tidak ada lagi. Tuhan sanggup memulihkan kita dan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Nanti kita akan menyanyi sebuah lagu yang sederhana dalam bahasa Inggris ya. You are very special. There's no one just like you. God has made you special. There's no one just like you. Nanti kita akan nyanyikan ya. Sekarang kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kami dari segala gambar diri kami yang salah. Dan bahkan Kau mau pakai hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan, semua yang mendengarkan kebenaran firman ini, biar menjadi pewahyuan dan mereka boleh keluar dari kurungan gambar diri yang salah, sehingga mereka boleh Kau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Paulus yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa.